Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan semua kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Dengan begitu semoga kita semua termasuk golongan hambanya yang beruntung di dunia, utamanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa mari kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya salah satu misi utama diciptakannya kita ke dunia oleh Allah adalah untuk beribadah dengan menyembahnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Agar kualitas ibadah kita dapat kita lakukan bisa maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan, agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang. Dan alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didukung dengan kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan ini dicabut oleh Allah, dan kita
beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu pandai bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentulah tidak mudah. Terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain bermanfaat untuk hal positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet, khususnya media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hari ini tentu kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan di dunia nyata dan dunia maya. Kalimat bijak hubbul waton minal iman. Nasionalisme adalah sebagian daripada iman. Perlu kita contoh dari Rasulullah yang juga telah mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Sebuah kisah dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyebutkan, an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabaki min baldatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrujuni minki ma sakantu ghairak. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alangkah baiknya engkau kota Mekah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Tanah air adalah tempat yang paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya, karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal buruk. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karenanya pada bulan Agustus yang memuat sejarah penting, proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern ini. Yang guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban luhur, termasuk para pelajar dan generasi muda.
Mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar sungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus bisa melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Seperti baru-baru ini, kita bisa belajar dari kasus negara tetangga kita antara Thailand dan Kamboja, serta negara-negara lain seperti di Timur Tengah yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun sulit. Semoga kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan sehingga keamanan akan terus kita rasakan yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil alil azim, wa'lamu annallaha amarakum amrin adimin, amarakum bis salah wassalam ala nabihil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi
was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la